Oke, di sini apakah sudah ada? Oke, Nadia Lovely, permisi Mas, untuk slide yang baru saja di share screen, apakah kita bisa akses? Oke, aku share ininya ya, aku share link untuk slide-nya ya. Jadi di chat Zoom aku share link untuk PPT-nya. Oke, apakah sudah ada Irsyad? Oh, di sini ada Sigra. Halo Sigra. Halo, oke benar Mas. Oke, aku minta tolong Sigra. Jadi dulu kalau nggak salah waktu PSO juga sih, waktu PSO juga aku ketika men-setup GCP ini itu aku pinjem punyanya temanku karena yang punya kredit itu temanku, aku sendiri nggak punya. Jadi untuk menunjukkan ke teman-teman gimana caranya men-setup menggunakan kartu kredit. Oke, jadi buat em, billingnya sendiri, kalau sebenarnya kan ada yang harus pakai kartu kredit ya teman-teman. Tapi kemarin itu aku pribadi pakai kartu debitku sendiri bisa sih. Dan kalau dari pengalamanku sih sebenarnya aman-aman aja karena ya billingnya last 30 days plan-nya itu kayak cuma nol gitu doang. Jadi nggak yang eh, langsung nyedot banyak juga. Jadi harusnya aman sih. Cuman ini memang aku kemarin pakainya kartu debitku pribadi gitu. Jadi di sini kan cuman nih, Rupiah 1. Kartu debitmu apa Sigra? Buat kartu debitnya aku punya pakai Visa Mandiri. Bisa mandiri bisa ya? Bisa. Jadi kalau teman-teman mungkin mau nyoba bisa sih. Di- Oh, berarti tergantung ini ya, ya hoki-hokian juga ya. Aku dulu pernah pakai Visa Mandiri debit itu untuk ini Google Play, untuk setup Google Play untuk supaya bisa upload upload aplikasiku itu dia nggak mau, dia mintanya kredit. Jadi kalau kalau bisa ya alhamdulillah lah. Oke, monggo lanjut. Nah ini ada aku pakai Visa di sini. Ini bisa sih. Terus kalau misalnya setup billing account-nya ya, eh, coba bikin baru aja. Oke, berarti ini mulai dari anggapannya sudah setup billing, berarti ini membuat project baru ya, Yes. PSO baru. Kemudian men-setup API-API yang harus di-set untuk project kita ya. Kalau nggak salah tadi ada 4 ya pembahasannya. Ada Cloud Run, ada Cloud Artifact Registry, ada apa lagi? IAM, Identity Access Management,
Sama satu lagi adalah nah, Cloud Run Admin, Cloud Build ya. Cloud Build ini opsional kalau butuh. Kemudian Artifact Registry sama Identity Access Management API. Kalau build-nya menggunakan GCP berarti perlu Cloud Build. Kalau build-nya di GitHub Action berarti eh, nggak perlu Cloud Build-nya. Itu sudah Cloud Run Admin, kemudian Artifact Registry, enable API and services, kemudian cari Artifact Registry. Itu Artifact Registry API sudah enabled. Kalau teman-teman belum enable berarti perlu di enable dulu, tapi yang ini sudah enabled. Kemudian perlu IAM, Identity and Access Management. Nah, IAM itu yang sebelah kiri. Nah, enable, kita klik enable karena kebetulan belum. Nah, setelah di enable, kita perlu generate credential. Jadi, masuk ke service account, kemudian milih ini. Bukan, kita perlu buat service account-nya dulu. Kita perlu ke IAM, kemudian create service account. Di masing-masing dari tiga tadi, Cloud Build, Cloud Run, Cloud apa namanya, Artifact Registry, kita perlu melakukan ini, perlu membuat service account untuk masing-masing role ya. Jadi role sebagai Cloud Run Admin, role sebagai Artifact Registry Writer, sama role sebagai Service Account User. Sini membuka menu IAM and Admin. Ada enggak itu? Muncul ya, IAM and Admin. Oke. Kemudian kita membuat add roles ya, menambahkan roles dari tiga tadi. Jadi API-nya di-enable dulu, kemudian kita membuat roles yang bisa memiliki akses terhadap tiga role itu. Nah, di mana tadi halaman IAM and admin. IAM and admin, service account, create service account. Nah, itu kita menambahkan service account dengan nama baru. Kemudian di bagian kemudian kita create masuk ke bagian permission. Nah, select role ini adalah yang kita buat tadi ya. Misalnya Cloud Run.
Muncul nggak itu loading? Nggak muncul ya, loading terus ya. Coba di create aja dulu, baru nanti diakses setelah membuat. Jadi nggak langsung di set permissionnya di situ, coba di create dulu, nanti di assign setelah akunnya dibuat. Siapa tahu bisa. Nah, manage permission itu. Hmm. Nah, kita menambahkan role yang tadi kita set itu. Ada Cloud Run, jangan-jangan sama aja. Sama aja loading di sini. Wah, muncul ya. Cloud Run admin, kemudian artifact registry. Soalnya nanti kita melakukan build-nya itu tidak di GCP, kita tidak perlu menambahkan cloud build ya. Kecuali kalau teman-teman nanti mau pakai proses build-nya di apa namanya di GCP, berarti teman-teman perlu menambahkan role cloud build. Nah, di sini kita melakukan build-nya itu di GitHub, GitHub Action, jadi tidak perlu. Kemudian kita masuk ke keys-nya ya. Kita men-setup credential. Nah, di service account, kemudian masuk keys, kemudian add keys. Add keys, nanti kita punya file JSON ya, sudah di-download ya itu. Private key save to your computer. Nah, ini harus disimpan, jangan sampai bocor, karena ini digunakan untuk connect ke Google Cloud Run-nya nanti. Kemudian kita masuk ke Artifact Registry. Ini untuk men-setup wadahnya ya, wadah untuk menyimpan image-nya, kemudian membuat repositori baru, kasih nama saja, formatnya biarkan tetap Docker, kemudian tetap standar, regionnya kita milih Southeast Asia, Singapura itu ya, atau ada Jakarta ya lebih bagus. Kemudian menggunakan Google Manage Encryption Key, betul, dan seterusnya ke bawah tetap sama, tinggal kita apa namanya buat ya, tinggal create. Oke, sudah terbuat wadahnya, jadi belum ada image. Nanti image-nya akan kita tambahkan melalui GitHub Action. Nah, untuk projectnya di sini kita contohkan menggunakan punyanya Arkan ya, apa punyanya Agnes kemarin itu yang jadinya. Wait.
Oke, kita pakai punyanya Agnes saja yang kemarin kita gunakan untuk setup GitHub-nya ya. Kemarin kita ngeklon punyanya Agnes, kita pakai aja punyanya Agnes. Biar sekalian aja. Kemudian setelah melakukan forking sama yang telah kita lakukan minggu lalu, kita membuat dua file ya. Ada Docker file sama Docker ignore. Nah, itu sudah ada Docker ignore-nya, sudah ada Docker filenya ya. Coba ditunjukkan. Nah, Docker filenya kita menggunakan base image-nya adalah Node.js versi 20 pada operating system Alpine Linux. Dan seterusnya, kemudian nanti dia akan melakukan build, ini bukan build image, tapi build aplikasi ya, npm run build, itu adalah nge-build aplikasi pada environment production dan port 8080. Dan di Git, kok Git ignore, Docker ignore, apa saja yang di ignore? Nah, ada node modules. Node modules ini isinya adalah dependency, isinya library library yang digunakan oleh npm. Karena npm-nya sendiri yang akan menginstal, kita nggak perlu menginclude node modules karena isinya terlalu banyak. Terus sama Git sama environment-nya tidak dimasukkan. Nah, kemudian sebelum kita bisa masuk ke workflow, kita harus men-setup dulu GitHub Action Secrets-nya dulu. Jadi secrets-nya harus kita setup dulu karena dia akan menggunakan variabel. Nah, di situ coba dilihat di bawah ada secrets variabel, secrets GCP credential, secrets dan seterusnya dia. Jadi di sini di bagian setting itu kita bisa menambahkan variabel-variabel yang sifatnya rahasia. Jadi di bagian kita masuk ke bagian code base, ke bagian repository, kita pilih setting, kemudian di sebelah kiri masuk secrets and variables. Jadi di GitHub Action kita ngeset variabel-variabel yang kita gunakan untuk apa namanya untuk username, untuk password, database dan seterusnya supaya tidak bocor. Jadi ini salah satu penilaiannya. Jadi teman-teman kalau misalnya memasukkan kredensial itu di environment dan itu bisa dilihat secara publik, berarti datanya bocor. Nah, itu menjadi nilai pengurangan nilai bagi teman-teman. Jadi harus menggunakan secrets. Di sini ada artifact repo, ada GCP credentials, ada GCP project ID, GCP region, MongoDB URL, URI, sama MongoDB URL. Kok ada dua itu? Oke lah. Yang kepakai sebenarnya yang MongoDB URL-nya aja mas. Yang URI ini kemarin buat coba-coba aja sih. Coba-coba. Berarti yang dipakai MongoDB URL. Nah, setelah di set, ini kan tadi kita memasukkan nama-nama aja ya. Pokoknya yang kita set di Cloud Console, kita kopikan aja ke sini. Supaya nanti kita bisa connect. Kita masuk lagi ke file YAML-nya, ke GitHub Action YAML. Itu kita bisa lihat ini adalah konfigurasi untuk deploy ya, build and deploy. Nah, di situ misalnya di Google GitHub Action out V2, kredensialnya kita menggunakan variabel yang sudah kita simpan di secrets. Jadi itu ada pakai sintaks dollar terus kurung siku, kok kurung siku, kurung kurawal ganda.
Dollar kurung siku kurung kurawal ganda secrets dot gcp credentials. Jadi dia mengakses variabel gcp credentials. Kemudian di bagian build and push image, dia menggunakan variabel GCP project ID slash artifact repo. Kemudian di bagian Cloud Run ada variabel GCP project ID sama artifact repo juga. Jadi sama ya. Dan yang di bawah baru yang dipakai adalah MongoDB URL. Jadi supaya connect ke database-nya yang kemarin kita set di apa namanya Atlas ya. MongoDB Atlas. Seperti itu. Ini adalah file YAML-nya. Jadi teman-teman menyimpan file YAML itu di folder yang namanya .github, kemudian slash workflow, baru slash apa nama filenya. Di sini misalnya deploy.yml. Jadi kita bisa lihat di proses apa namanya proses deployment-nya, step by step-nya seperti apa, Mas Sigra? Kita coba lihat kalau dia ngeran apa yang muncul. Nah, jadi kita masuk di codebase kita, masuk ke menu action ya. Kita lihat proses deploy-nya itu ada beberapa tahapan ya. Jadi deploy ini sudah centang hijau, artinya prosesnya berjalan dengan lancar. Jadi tidak ada step yang error, tidak ada step yang apa namanya salah konfigurasi dan seterusnya. Ini di bagian kiri adalah proses-prosesnya, ada setup job, run action, run Google, run apa, dan seterusnya. Di bagian kanan kita bisa melihat waktunya ya. Jadi di sini yang paling lama adalah proses build and push. Jadi total waktunya adalah 2 menit 12 second. 1 menit 23 secondnya adalah melakukan build and push. Kemudian yang paling lama kedua adalah deploy. Deploy itu butuh 22 detik. Kemudian yang lama ketiga adalah apa itu? Setup Google Cloud itu 20 detik sendiri. Jadi nanti prosesnya teman-teman mungkin berbeda. Misalnya teman-teman proyeknya besar, bisa jadi yang lama adalah proses build aplikasinya. Bisa jadi yang lama adalah proses nginstal dependensinya. Bisa jadi yang lama adalah melakukan tree shaking-nya, menghapus kode-kode yang tidak dibutuhkan, bisa jadi. Jadi tergantung project yang teman-teman gunakan. Tapi untuk tugas minggu depan, terserah teman-teman bisa menggunakan yang mana, diperbolehkan menggunakan repositori yang sama dengan yang digunakan oleh asisten. Karena ini fungsinya hanya untuk menunjukkan bahwa teman-teman sudah berhasil melakukan setup GCP. Oke, terima kasih Mas Irsyad. Ada modul GCP versi bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris. Jadi yang teman-teman lihat tadi bisa diakses melalui Intipin itu. Coba masuk ke tab yang deploy ke Cloud Run. Outputnya seperti apa itu, Mas Sigra? Bukan yang di GitHub Action ini, yang deploy ke Cloud Run yang bawah. Yang 22 second itu, nah, dia membuat sebuah, dia mengambil kontainer ke Cloud Run Service in project apa, region apa. Jadi dia merahasiakan dia. Kemudian service URL. Nah, bisa diakses melalui URL myappservice apa-apa .run .app. Tapi karena dia masih bintang, karena regionnya di hide ya. Regionnya di hide itu yang bintang-bintang itu adalah Southeast Asia ya. Benar ya, Sigre? Ya, benar, Mas. Oke. Coba kita akses URL aplikasinya.
Jadi karena di GitHub Action kita menggunakan secrets, regionnya menjadi bintang-bintang ya, supaya tidak bisa dilihat secara publik. Jadi untuk mengakses URL aplikasi yang telah kita buat, kita masuk ke konsol ya. Nah, itu My App Service. Regionnya Asia Southeast 2, ini lokasi di Jakarta. URL-nya bisa dilihat di atas itu. My App Service berapa dot Asia Southeast dot run dot app. Dan di bawahnya kita bisa melihat statistiknya ya, request count, request latency, end-to-end request latency, latency breakdown, dan seterusnya. Kita coba akses aplikasinya. Oke, ini kita sudah masuk ke aplikasi yang sama dengan yang telah kita setup pekan lalu. Tapi pekan lalu kan kita men-setupnya aplikasinya di localhost, database-nya di MongoDB Atlas. Nah, sekarang aplikasi yang sudah kita buat ini ada di GCP dengan database-nya di MongoDB Atlas. Jadi ini cuma aplikasi CRUD sederhana. Nanti kami harap teman-teman bisa membuat atau menggunakan aplikasi yang lebih kompleks ya, supaya kelihatan terkait kompleksitasnya seperti apa. Jadi ini hanya aplikasi CRUD sederhana, hanya katalog barang. Kita bisa menambahkan barang, bisa menghapus barang, bisa mengubah barang, bisa melihat daftar barang. Oke. Produk created successfully, hanya menambahkan satu ini, satu barang. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Muhammad Fawaz Al-Amin, Bisa silahkan. mas. Suara saya dengar nggak, mas? Iya, masuk. Oke, mas. Sebenarnya saya Fawaz. Saya izin bertanya mas soal tugas minggu ini. Jadi Hmm, sebelumnya di kelas kan kami dapat informasi soal final project untuk mata kuliah ini adalah membuat project penerapan CI/CD pipeline. iya. Lalu di deskripsi tugas kelompok tadi disebutkan bahwa setiap kelompok wajib melakukan tahapan implementasi CI/CD menggunakan GCP pada project yang dipilih. Nah, apakah berarti tugas membuat video penerapan CI/CD pipeline ini itu kami sekalian progres untuk final project ya Mas. Jadi untuk final projectnya kami bakal menggunakan GCP dan GitHub Action atau project untuk final project nanti itu bakal menggunakan infrastruktur yang berbeda lagi. Oke, kalau jadi ini dua tugas yang terpisah ya. Ada tugas untuk final project, ada tugas untuk minggu depan. Nah, tugas karena materi minggu ini adalah GCP, berarti teman-teman membuktikan bahwa teman-teman sudah bisa melakukan setup GCP. Tapi nanti di final project mau pakai Azure boleh, mau pakai AWS boleh, mau pakai GCP boleh. Jadi ini beda tugas ya. Tugas yang ini ya memang untuk membuktikan bahwa teman-teman sudah paham GCP. Makanya diperbolehkan menggunakan repositori yang sama dengan punyanya asisten. Karena yang penting itu bukan projectnya, bukan apa namanya, bukan YAML-nya, bukan apanya. Yang penting adalah teman-teman paham GCP. Intinya itu. Teman-teman paham GCP dan bisa nge-setup GitHub Action Secrets. Jadi bisa nyambung dari GitHub-nya ke GCP-nya. Jadi jangan dipikir terlalu rumit. Misalnya teman-teman belum ada pikiran apa namanya mau pakai repositori yang mana, belum fix antara A, B, C masih belum yakin, pakai aja repositori yang teman-teman asisten sudah buat, yang punyanya Mbak Agnes. Yang kemarin kita lakukan itu kan kita melakukan fork, ya.
kita ngefork, tapi kita menjalankannya secara lokal. Tapi sekarang kita bisa menjalankan secara cloud. Jadi teman-teman buktikan, tunjukkan kepada kami asisten bahwa teman-teman paham dan sudah selesai melakukan setup GCP. Intinya itu. Tapi apakah apakah boleh misalnya teman-teman mau sekalian, teman-teman sudah memilih project, teman-teman sudah fix ya. Satu kelompok sudah fix akan menggunakan repositori ini dan mau sekalian progres. Itu boleh. Jadi teman-teman hemat hemat waktu. Jadi sekalian setup GCP, sekalian menunjukkan bahwa teman-teman sudah ada progres itu bisa hemat waktu. Tapi kalau misalnya ada masalah, ya teman-teman asisten belum bisa bantu karena terkait lapor progres itu ada di minggu 12. Jadi kalau ada masalah baru bisa teman-teman sampaikan di minggu 12. Yang di sini kami hanya meminta teman-teman untuk men-setup sebagaimana yang telah kita setup di sini. Kita membuat aplikasi ini, mendeploy aplikasi CRUD sederhana ini di GCP. Intinya membuktikan teman-teman bisa pakai GCP itu. Dan hanya minimal satu saja. Per kelompok ada satu yang bisa setup GCP nanti dipakai untuk satu kelompok. Jadi nggak per individu membuat, hanya per kelompok. Begitu, Fawas? Bisa dipahami? Siap Mas, terima kasih Mas. Oke, ada yang lain? Apakah ada teman-teman yang sudah memulai dan mengalami kendala? Misalnya, akun GCP-nya diblok. Jadi ada beberapa kejadian akun akun Google-nya itu nggak bisa dipakai untuk GCP. Misalnya, apakah ada yang mengalami masalah itu? Atau mengalami masalah kartu kreditnya nggak bisa digunakan untuk billing? Nah, kalau kalau kartu debit, setahu kami ada beberapa yang tidak bisa, tapi tadi sudah ditunjukkan oleh Mas Igra bahwa kartu debit Visa Mandiri ya. Debit Visa Mandiri bisa digunakan untuk GCP. Ini kasusnya Mas Sigra. Kalau teman-teman ada masalah bisa disampaikan di sini. Oke, teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Atau jangan-jangan ada yang chat? Nggak ada ya?